Saudara, demi mencegah penularan virus corona baru, mulai hari ini pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memberlakukan pembatasan waktu operasional pasar dan pusat belanja. Pembatasan waktu operasional berlaku mulai 31 Maret sampai 11 April mendatang. Dari surat edaran Bupati Bogor Ade Yasin, waktu operasional pasar rakyat atau pasar tradisional dibatasi hingga pukul 12 siang. Sementara pusat belanja, perkulakan, grosir, dan supermarket dibuka mulai pukul 11 hingga pukul 20 malam. Pembatasan waktu operasional pasar dan pusat belanja ini juga dilakukan dengan mengingatkan para pedagang dan pembeli yang untuk menjaga jarak aman dan melakukan pembatasan sosial sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mulai memberlakukan pembatasan waktu operasional pusat perbelanjaan dan pasar untuk mencegah penyebaran virus corona baru. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, hingga siang ini bagaimana proses pembatasan waktu operasional dan bagaimana protokol pencegahan virus corona baru di sana dan apakah masyarakat juga mengikuti protokol ini? Tampaknya untuk rencana ataupun juga kebijakan pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk membatasi operasional dari pasar tradisional tidak sesuai dengan harapan karena pantauan kami di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sedari pagi hingga siang hari ini operasional masih terpantau normal. Yang awalnya diperintahkan untuk melakukan operasional pasar pada pukul 4 pagi hingga pukul 12 siang, kami sudah meng-cross-check kepada pihak pengelola pasar, dalam hal ini PD Tohaga, dan juga kepada para pedagang yang berada di pasar ini bahwa operasional masih normal-normal saja, yakni dari mulai pukul 5 pagi sebagian besar pedagang sudah berada di pasar ini, bahkan geliat ekonomi masih berjalan sebagaimana biasanya. Mereka mengaku bahwa surat edaran dari pemerintah Kabupaten Bogor belum dipegang atau bahkan belum diketahui oleh para pedagang mengingat perubahan operasional di tengah wabah COVID-19 yang muncul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Tadi beberapa pedagang juga sempat saya temui tadi dan mereka mengaku belum mendapatkan edaran apapun, belum mendapatkan informasi yang resmi entah itu dari pengelola pasar dalam hal ini PD Tohaga ataupun juga dari pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tadi beberapa pedagang yang kami temui mulai dari pedagang daging ayam, kemudian pedagang rempah, pedagang bumbu dapur, pedagang telur, dan beberapa pedagang lainnya yang kami temui tadi mengaku bahwa semuanya masih berjalan normal-normal saja, Juno. Dan untuk pertanyaan Anda berikutnya berkenaan dengan protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 di pasar ini, bisa saya jelaskan juga bahwa sebetulnya dari PD Tohaga telah mengikuti instruksi dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19 ini betul-betul berjalan sesuai dengan standar prosedur operasional yang seharusnya. Tadi kami lihat di depan gedung Pasar Cibinong ini sudah disiapkan 5 titik yang memiliki alat penyanitasi tangan atau hand sanitizer, dan juga ada 1 bilik cuci tangan yang juga bisa difungsikan untuk para pedagang ataupun juga para konsumen yang datang ke pasar ini. Jadi beberapa kali kami pantau di area masuk pasar ini, kebanyakan dari para pembeli atau para konsumen ini sudah tertib menjalankan protokol itu. Mereka datang ataupun juga keluar dari pasar ini sudah mencuci tangan dengan sabun dengan aturan yang seharusnya atau dengan skema yang seharusnya dilakukan begitu. Dan beberapa kali pedagang yang keluar masuk pasar ini juga menyemprotkan hand sanitizer untuk memastikan kebersihan tangan sebelum mereka melakukan ataupun juga setelah mereka melakukan aktivitas di pasar ini, Juno. Ya, Tifal, untuk adanya rencana pembatasan ini dan telah diberlakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, apakah juga warga bisa membeli secara online atau pesan antar, terutama pedagang juga menyediakan layanan itu, Tifal? Soal pesan antar ini masih disesuaikan lagi dengan kebijakan para pedagang masing-masing bersama dengan para konsumen. Ada beberapa pedagang yang menyiapkan jasa pesan antar atau delivery service kepada para pelanggan mereka. Ini bisa melakukan kontak langsung atau via telepon langsung, lewat pesan singkat dan sebagainya. Fasilitas itu disiapkan oleh para pedagang. Ini masih disesuaikan lagi dengan bagaimana treatment perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen, ya begitu. Jadi tidak ada spesifikasi khusus yang diatur oleh pengelola pasar atau secara umum begitu ya terhadap para pedagang ini untuk melakukan pelayanan terhadap para konsumen di tengah wabah COVID-19 ini. Namun yang jelas, Bupati Bogor Ade Yasin meminta kepada seluruh pedagang di seluruh pusat-pusat kegiatan ekonomi, baik itu di pasar, minimarket, supermarket, hipermarket, bahkan di pusat perbelanjaan, untuk menekan betul intensitas kontak atau interaksi langsung antar manusia, baik itu antara pedagang dengan konsumen maupun sebaliknya. Ini semata-mata untuk mencegah agar wabah COVID-19 ini betul-betul
untuk bisa ditekan potensinya untuk bisa menyebar. Mengingat data terakhir yang dicatat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor ini sudah ada 7 orang yang terdata positif terjangkit COVID-19 di Kabupaten Bogor, 146 orang terdata sebagai orang dalam pemantauan atau ODP, dan juga 55 orang terdata sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Ini disesuaikan dari catatan yang tercantum dalam Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat atau Pikobar. Juno. Ya, Tifal, yang terakhir untuk tanyakan kepada Anda bahwa pedagang hingga saat ini belum menerima surat edaran dari Bupati Ade Yasin. Nah, terkait dengan ini bagaimana pedagang menyikapi terhadap pembatasan waktu dan kemudian bagaimana juga pasokan logistik terhadap kebutuhan pokok bagi masyarakat di sana? Kebanyakan dari para pedagang menolak adanya pembatasan jam operasional pasar tradisional di tengah wabah COVID-19 ini. Sebagian besar dari mereka mengaku bahwa tanpa perlu adanya pembatasan jam operasional ini, mereka sudah menanggung rugi cukup besar, lebih dari 50% sebelum pandemi COVID-19 ini muncul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Mulai dari pedagang daging hingga pedagang bumbu dapur, pedagang rempah, kemudian pedagang untuk kebutuhan pokok lainnya, begitu. Bahkan kebutuhan beras pun tadi kami juga sempat berbincang sedikit dengan mereka. Mereka mengaku bahwa penurunan omset mereka sudah lebih dari separuh dari pendapatan yang biasanya mereka dapatkan. Kurang dari 50% mereka mendapatkan pendapatan itu, apalagi ada beberapa kebutuhan pokok yang fluktuatif. Kalau saya bisa jelaskan, untuk pedagang daging ayam tadi sempat saya tanyakan untuk harga jualnya sendiri masih terbilang normal dalam kisaran 32 hingga 33 ribu rupiah. Kemudian tadi untuk bumbu dapur seperti bawang merah dan juga bawang bombay itu mengalami kenaikan cukup signifikan, bisa 2 kali lipatnya. Kemudian untuk pedagang telur ada lonjakan kira-kira 3 sampai 4 ribu rupiah per kilogram untuk harga jual dari telur ini sendiri. Kemerosotan omset ini ditambah lagi ada kemungkinan pembatasan jam operasional terhadap pasar tradisional ini memungkinkan pendapatan dari para pedagang ini semakin turun, semakin merosot. Bahkan tanpa ada pembatasan jam operasional ini, mereka sudah merasa para pembeli yang datang ke pasar sudah semakin sedikit, mengingat imbauan dari pemerintah untuk menjaga jarak aman fisik atau physical distancing ini sudah dilakukan sejak 2 pekan lebih di masyarakat kita, dan terutama di masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Maka harapannya mereka meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih strategis lagi tanpa harus mengorbankan pendapatan para pedagang di tengah kondisi yang serba terbatas, kondisi yang serba mendesak seperti ini. Kemudian juga mereka mengharapkan bantuan agar operasional dari pasar ini bisa kembali normal lagi. Kalau tadi ada satu pedagang yang kami temui tadi, mereka berharap bahwa operasional masih tetap sajalah di pukul 5 pagi hingga pukul 5 sore setidaknya, begitu, Juno. Baik, terima kasih rekan Tifal Solosa dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait dengan pembatasan jam operasional pasar dan pusat perbelanjaan.